Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ekonomi manajerial dari MS19E. Tujuan kita di sini adalah kita akan mengobservasi UMKM yang ada di Karawang, yaitu PJM Mart atau Lau Cafe. Tiga. Saya mau nanya di sini, awal cerita kafe Lau Cafe ini bagaimana ya? Awal itu terus di itu ada larangan kosong daripada registrasi kopi. Terus bagaimana cara memproduksi ikan makan apa? Nah, saya di sini nggak produksi ikan makanan, saya bersama-sama perusahaan Supaya gitu. supaya gitu. Terus bagaimana cara pelayanannya, terus karyawannya berapa? Nah, cara pelayanan ini di mana yang karyawannya ada 6 orang, Ada bagiannya? ada bagian-bagiannya, ada bagian bersih-bersih, ada bagian masak juga, ada bagian beli kopi juga. Pencatatan keuangan dicatat secara sederhana atau sudah komputerisasi? Nah, saya pakai sistemnya kerja sama-sama muka. Terus bagaimana cara kakak menentukan harga produk? Kalau menggunakan harga produk sesuai harganya di sana sama saya dibagi. Dan kafe ini mempunyai fasilitas apa aja kak? Fasilitasnya banyak, lihat kayak TV, makanan ringan, Berarti wifi-nya ada. wifi ada. Terus biasanya berapa jumlah penjualan per hari dan kira-kira berapa pendapatan per hari? Per hari bisa 2 juta lebih, bisa 3 juta. Terus bagaimana manajerial dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19? Keputusan apa yang kakak lakukan dalam pandemi ini? Baik melaksanakan protokol pada masker dan kesehatan. Ada surat izinnya atau tidak? Jadi ada. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm knocking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hit the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat you treat like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd. Whoever wanna come along. Word up, talk, just move right off the wall. Day or night, sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy. Can you hear the bass? Boom, I'm ready. Levies, sweetest honey. Yeah, this bitch chain like money. At this go all alone. I'm into that. I'm good to go. I'm down. You know I glow. And let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, Ekonomi manajerial adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Secara garis besar, ekonomi manajerial akan membahas bagaimana suatu organisasi ataupun perusahaan bisa mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.
Ekonomi manajerial menurut para ahli. Domi Salford selaku ekonomi sekaligus profesor terkemuka di Fordham University juga mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda. Menurut pandangannya, ekonomi manajerial adalah wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Hirschfeld, seorang investor dan analisis ekonom, pengertian ekonomi manajerial adalah penerapan ilmu ekonomi sebagai salah satu cara dalam proses pengambilan keputusan administrasi dan juga ruang lingkup ekonomi manajerial. Ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Teori ekonomi. Peran teori ekonomi di lingkungan ekonomi manajerial terbilang vital. Pasalnya, teori ekonomi tersebut akan menjadi salah dasar atau landasan diambilnya sebuah keputusan. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, ketersediaan sumber daya seperti material, money, dan metode. 3. Ilmu keputusan. Ekonometrika merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, yaitu matematik dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu tersebut kerap digunakan sebagai landasan sekaligus dasar pendukung. Ilmu administrasi bisnis. Selain ilmu keputusan, kajian ilmu lain seperti administrasi bisnis juga tidak kalah pentingnya. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, peran ilmu administrasi bisnis yang juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material maupun akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Tujuan ekonomi manajerial pada dasarnya yaitu untuk membantu proses pengembalian keputusan demi tercapai tujuan. Jika mengacu pada organisasi profit atau perusahaan, tentu tujuan dari terbentuknya organisasi tidak lain adalah mendulang keuntungan atau laba. Maka secara garis besar, tujuan ekonomi manajerial tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. 2. Membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Menyambung pembahasan sebelumnya, jika hasil evaluasi membutuhkan kebijakan atau keputusan baru, tentunya perubahan tersebut tidak mungkin datang tanpa adanya alasan yang kuat atau mungkin masalah baru. Fungsi lain dari ekonomi manajerial tidak lain untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, kondisi ekonomi pasar yang bersifat dinamis tentunya menuntut perusahaan melakukan penyesuaian dan kebijakan. Jika masalah tersebut bersifat manajerial, mungkin saja penyebabnya berkaitan persoalan sumber daya, entah itu material, money, atau mungkin metode. Dengan mengetahui letak munculnya masalah, tentu permasalahan tersebut dapat segera diatasi. 3. Menganalisis lingkungan industri. Ekonomi manajerial juga bisa berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini mengacu pada beberapa bagian seperti kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing atau kompetitornya. Hasil analisis tersebut tentu dapat diolah kembali menjadi informasi pendukung dalam menunjang rencana dan keputusan perusahaan ke depan demi meningkatkan profit perusahaan.